Assalamualaikum. Wah, berjumpa kembali ya bersama gua di channel Lutfi Servis. Kali ini kita bakal membahas alat servis beserta mejanya yang sederhana sih ya. Dan ini sudah 4 tahun gua merintis konter dengan alat yang awalnya itu hanya seadanya dan sekarang juga masih seadanya ya. Dan untuk teman-teman yang baru mulai menjadi teknisi ya, mulai aja terlebih dahulu. Otodidak bagus kok ya, lewat YouTube belajar juga bagus. Dan ini adalah alat-alat yang dibutuhkan oleh teknisi HP pemula ya. Dan itu sertifikat punya gua itu sekolah ya. Gue itu sekolah di P3 Electronic Education Institute ya, di P3 Jakarta Roxy, bekas Roxy lama Jakarta Barat ya, dan Weight B grade. Dan ini untuk sekolah ini 1 bulan dapat sertifikat. Mau lu lolos mau lu gagal menjadi kang servis handphone itu pasti dapat sertifikat dan Weight B grade ya. Dan ini adalah sertifikat punya gua, dan gua magangnya Tangerang di Mall CBD Ciledug. Dan ini adalah alat servis gua, alhamdulillah ya, merintis dari awal, dari meja yang awalnya itu bukan meja ini adalah meja kedua. Awalnya adalah meja sekolah ya, lu tau lah meja sekolah itu kayak gimana ya. Dan ini buktinya gue sudah 4 tahun sudah kayak begini. Dan ini ya, kita review aja singkat di sini. Ini nggak perlu gue jelaskan satu-satu karena gue pun juga nggak disuruh ya untuk jelaskan. Apabila ada yang komen, bang jelasin dong satu persatu, ya gue bakal jelasin untuk semuanya. Yang pertama di situ ada pemanas UV ya, ataupun buat ya itulah astagfirullahaladzim, itu lampu UV ya. Yang kedua adalah ini ada Quix 858 digital. Ini adalah blower yang digital. Ini yang ketiganya ada Sansin ataupun separator S918 ya, yang vakum separator mekanik. Tentunya ada berbagai variasi ya untuk separator itu. Dan ini ada dari merek Sansin juga. Ini pun juga dari merek Sansin juga ya. Ini ya, ini tester. Ini adalah power supply, dan ini adalah MBR, dan ini adalah ini elektronik ya. Jadi untuk mengecek kestabilan arus gitu, berapa ampere sih gitu HP itu. Dan ini kalau kita lakukan pengecasan, ini bakalan ada arus ampernya yang mendeteksi bahwa HP ini bisa dicas atau tidak, berapa sih ampere yang dibutuhkan. Dan di bawahnya adalah persik-persik seperti solder, plug, lem T8000, lem LCD. Ada juga kaca pembesar, ada load pad, ada solder, ada Goodwix, ada bermacam-macam lainnya di sini ya. Ada alat hardware juga, alat software. Tentunya di sini ada Windows 7 dan juga Windows 10. Tentunya ada Windows 11 juga yang nggak pernah gua pakai. Ini adalah laptop ini ya. Dan tentunya ada kipas di sini ya. Kalau di bagian bawah kita lihat ya, ini desain mejanya seperti ini. Ini kalian bisa lihat, ini adalah tempat penyimpanan HP ya. Semuanya ada laci-lacinya ya. Ini ada lacinya semuanya. Ini adalah laci khusus, laci uang. Nah, di sini ada LCD ya. LCD bekasan. Ini ada baterai bekas yang masih bisa diperbaiki. Ini ada tool-tool yang berguna lah. Itu ada bangkean ya. Dan di sini ada CPU. Ini juga CPU. Dan lainnya untuk keseluruhan operasi di sini ya. Dan gua hanya nggak memiliki Microsoft dan belum kebeli juga. Dan untuk membeli Microsoft nantilah kita bakalan membelinya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan ya. Perlahan aja. Yang penting kualitas kita itu maksimal, dan tentunya ada garansi dalam setiap servisan kita agar konsumen tidak kecewa. Segitu aja sih dari gua ya. Ini adalah pengalaman gua pribadi, dan ini real fix ya, segini adanya ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ingin review lebih lanjut mengenai konter gua, alat servis, belanja di mana dan lainnya, silahkan komentar aja di kolom komentar yang telah kita siapkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.